kurang begitu bagaimana? Ya. Makan sudah seperti itu, Ya. alatnya tidak ada. Jadi bener-bener kalau Pak Ade tuh ngerasain yang istilahnya bener-bener di pelosoknya banget ya. Jadi mereka tuh apa? Beralasan nggak masuk sekolah itu ya macam-macam ya. Berarti Macam-macam. lebih utamanya ke bekal malah waktu itu. Jadi faktor makanya. Dan jarak sekolah dan dari rumah jauh banget ya Pak Ade. Saya yang paling dekat bisa dijangkau itu jaraknya 12 kilo. 12 kilo. Jadi 12 kilo itu anak itu subuh jam 4 itu jalan pakai oncor bambu yang dikasih minyak tanah. Iya, betul. Nanti pulang sekolah katanya sampai di rumah itu sore. Setiap Jalan hari kaki. itu yang paling dekat. Kalau yang sudah lebih dari itu kita paksakan dititipkan ke masyarakat. Oh, iya. Nah, setelah itu terus dibikinkan mes. Nih, Jadi dibikinkan rumah untuk rame-rame khusus untuk laki-laki. anak-anak yang ibaratnya kalau di sini orang ngekos gitu ya, tapi ini versi tradisionalnya ya Pak Ade. Yang jauh-jauh itu bikinkan tempat di situ. Iya. Itulah. Akhirnya kan kamu harus bawa bekal. Nah, itu halangannya nanti kalau habis Iya, belum waktunya pulang, nah itu pasti dia. pulang. Siapa mau menghalangi orang lapar kalau Betul. kita tidak bisa memberi? Betul, kecuali mungkin kalau 1-2 orang kita masih bisa nyukupin. Lah kalau banyak orang, Banyak orang. Iya. Makanya ya beda sama anak zaman sekarang yang bolos dengan mudahnya gitu. Padahal dengan segala fasilitasnya kan Pak Ade. Itu berarti di pedalaman dulu Pak Ade belasan tahun itu di pedalaman. Tidak, saya 6 tahun saja. 6 tahun ya. 6 tahun ini saya termasuk termasuk lama. Ya. Karena apa? Orang ditugaskan ke situ ya namanya ya mari itu kalau sampai tahun itu sudah lumayan. 2 bulan 3 bulan pada lama. Banyak yang nggak kuat ya. Kalau nggak bisa nyesuaikan nama ini lingkungannya ya. Nah saya Ya. karena kebetulan saya ini pergi dari rumah itu untuk mencari kehidupan. Saya Betul. harus kerja. Jadi harus fight dengan segala keadaan ya Pak Ade. Saya harus laksanakan. Betul. Yang penting apa yang saya cari bisa dapat. Makanya Betul. begitu susah pun seperti apa. Jalani. Nah, saya hanya punya Ya. prinsip bahwa kita ini bukan kontrak sampai habis sampai mati tidak. Iya. Kita pegawai negeri itu punya hak untuk mengajukan pindah. Betul. Kalau ada hal itu ada waktunya bisa pindah. Saya Betul. berprinsip seperti itu. Iya. Makanya saya tunggu sampai 5 tahun baru saya. Cuman ya ajukan babat pindah. alasnya pahit banget ya Pak Ade. Ya, Bude. tahun Tapi pindah. ada kenangan sendiri di dalam. Betul. Semua untuk semua tempat itu kayaknya ada. Betul. Ibu saya aja 3 tahun di sana di pedalaman itu. Ngerasain betul ya Bu, Iya. pahit manisnya di Itu sana. Pak, apa nih yang tentara-tentara di Wamen itu kalau pulang tuh anak-anak itu menangis semua ya. Iya. Anak-anak itu nangis. Aduh, ada laki-laki udah peluki jangan disuruh juga. Iya, saking eratnya ya. Iya. Kita Iya. kalau ketemu di pasar tuh anak-anak tuh orang Wah diciumi, dirangkul, diciumi. Iya. Nggak pusing itu. Apa laki-laki perempuan itu kita nggak bisa marah. Iya, betul. Saking sayangnya gitu ya. Ya, sudah, Iya. saking sayangnya. Iya. sayang isi kita. Nggak jauh rumahnya. Masak pare kok. Enggak sama masak. Ini saya mohon maaf Ibu, tidak Jarang masak. mengurangi rasa hormat saya. Masak pare kok. Jadi ini karena waktunya makan kita makannya di. Aduh, Di sana di ikan bakar apa di situ aja di. kita tuh paling gampang Bu Pak Ade, nggak usah aneh-aneh. Soalnya ya ibu ini naik turun ya dia tidak masak. Ini kita pergi aja ke situ sebentar. Iya. Mau ikan bakar atau mau yang Saya masih ada pasir pare punyanya cuma itu. Jadi yang Pengen ini sudah Nggak apa-apa Bude. kita jalan ngobrol mau nginep di sini mau berapa Masya Allah. hari. Ini. Enggak Saya ini sambil ngobrol dari tadi sambil agak merinding juga denger maksudnya perjalanannya Pak Ade ini bener-bener yang bener-bener di pelosok gitu loh. Nganti apa tadi? Orang mau sekolah bekal keladi seminggu cuman bawa berapa 6 biji ya Kak. Ya ampun. Jadi ayam hari itu memang termasuk pedalamannya Kota Sorong. Iya. Saya pernah nemuin itu di Papua Barat itu di pasar apa tuh dekat bandara itu. Bandara Edward Osok itu ada pasar apa itu namanya tuh? Pasar Induk apa pasar apa? Iya, ya termasuk itu. Itu kan banyak orang-orang pedalaman juga yang ya ada suku Ayam Maru juga itu yang jualan di sana ya kayak jualan inang, macam-macam lah itu. Saya dapat cerita itu ya, tentang
sedikit. Nah, saya lihat ceritanya Pak D ini kan lebih ke nuansa seorang guru yang ada di dalam itu Pak D. Kebetulan nih Pak D, saya mau izin juga ya. Kenapa saya dari tadi itu ada ngidupin ini? Saya punya channel YouTube juga. Jadi ini salah satu channel YouTube saya itu tentang ya cerita kehidupan di desa, terus di pelosok-pelosok kayak gitu. Jadi ini izin saya rekam. Nanti kalau diizinkan nanti saya upload. Tidak. Namanya kalau ditulisannya Wong Deso. Jadi kalau disingkat tuh Wong Deso. Ya, saya Ada lewat itu sama nanti. iya itu. Jadi saya cuman iseng-iseng kadang-kadang ngerekam, tapi saya akan upload tuh kalau diizinkan. Kalau diizinkan sama yang apa. Cuman saya ngambilnya biasanya nggak izin dulu, tak rekam aja. Nanti kalau diizinkan saya upload gitu. Tidak apa-apa. Kita juga tidak membicarakan. Betul. Tidak apa. Apalagi saya paling seneng itu ngambil rekaman tuh kalau orang bercerita pengalamannya. Apalagi pengalaman itu yang benar-benar bermanfaat buat generasi muda ya, anak-anak muda gitu. Karena sebenarnya basicnya kan saya juga guru awalnya. Saya cuma 2 tahun, jadi saya bukan dikatakan guru yang sesungguhnya. Jurusan saya benar sama kayak Christine, kami sarjana pendidikan. Tapi mungkin karena saya berkarirnya di Jogja, saya dari awal Pak D mau cerita dikit. Terakhir saya di wisuda, di situ saya komitmen untuk saya nggak mau dikirimin uang sama orang tua lagi. Jadi apapun itu saya berjuang. Nah, cuman kalau jadi guru honorer di Jogja tahun 2014-15 itu pahit. Tidak cukup ya. Saya ngajar 2 sekolah Pak De. Satu di belakang SGM itu di SMK, satunya saya di SMA Taman Siswa di Jalan Batikan. Itu buat makanannya nggak cukup. Iya, nggak cukup. Akhirnya saya harus ada sambilan-sambilan lain. Singkat cerita ya saya banting setir akhirnya. Saya lama di hotel, terus saya sekarang usaha kecil-kecilan, saya di kuliner juga gitu. Ya alhamdulillahnya rezekinya sedikit-sedikit dari situ Pak De, Bude. Ini saya dengar nasihat, bukan nasihat, lebih ke pengalamannya Pak De. Itu luar biasa, merinding saya sebenarnya dengar ceritanya. Soalnya untuk saya kan komplit dari pedalaman masuk kota, Iya. dibuang lagi sampai ke pesisirnya. Iya. Misal Raja Ampat kan masuk pesisir. Pantai lagi. Iya. Jadi dari gunung sampai ke lautnya, Iya. Raja Ampat itu yang belum saya kunjungi namanya Raja Ampat, Kabupaten Iya. Raja Ampat. Mungkin hanya 10% yang saya belum. Hampir udah semua ya Bu. Hampir semua sudah. Apalagi kalau cuman Sorong ya udah semua digubek ya. Gara-gara saya jadi pengawas itu, Iya. kemudian jadi asesor untuk akreditasi. Iya. SD kan masuk di kampung-kampung. Enje. Nah, jadi saya mana ada sekolah berarti saya Sampai murid dada harus nyari karena nggak berangkat ya. Saking cintanya seorang pendidik ke muridnya gitu. Kalau di Jogja sini mungkin ya zaman sekarang, bukan di Jogja saya ngomong, zaman sekarang itu kebanyakan yo nggak berangkat cuma ditulis alfa aja. Iya. Sekian poinnya tercapai ya udah dikeluarin hanya sebatas di sini itu. ada Iya. kriteria seperti Iya. itu. Kalau di Papua ya Aduh. pada Ya. saat itu namanya di pedalaman tidak ada, tidak Betul. jalan seperti itu. Iya. Justru Malah kita- habis nanti muridnya hilang. Iya. Lah itu yang namanya John itu kan yang Iya. sudah beringosen itu tadi Iya. ya, Yang sudah tua sebenarnya ya. itu kan jadi kepala Sabandar Malah Tembagua. jadi. Makanya saya bilang sama Pak De tadi ngomong, muridku yang sekarang udah jadi bupati 2 kali atau apa. Nah saya pikir Pak De ini sekarang itu ada istilah kalau guru itu ya panennya seperti ini. Ya, sekarang saya baru bisa dengar. bisa Panen yang merasakan. sesungguhnya nanti di akhirat nanti pasti itu pasti kan. Saya, Iya. Dokter Nelce yang di Kilo itu Murid juga kan. itu kan murid bang. Pas Ya. saya mau pindah dari Ayamaru itu, Ya. Dokter Nelce itu. Ya. Terus ketua LPMP Papua Barat Daya malah ganti. Dulu saya ajar kamu, sekarang kamu ngajar saya. Iya. Terbalik ketemu. Iya. Langsung saya dikenalkan dengan peserta pelatihan di situ. Iya. Waduh, bangganya dia ini Pak. Berarti saya dari jauh. Pak De itu awalnya tenaga pengajar, habis Iya. itu kepala sekolah, Iya, dari- terakhir pengawas. Iya. Oh, iya. Kalau yang sama ibu berarti tempat ngajar terakhir yang sama ibu. Begini, saya sudah pindah dari pedalaman itu, Iya. kebetulan ditempatkan di sekolah di pinggiran. Di Nah, pinggiran. pinggiran itu kebetulan sekolah itu kan baru, Iya. belum punya tenaga apa-apa, tetapi harus operasional. Harus operasional. Akhirnya kan murid pertamanya itu ambil di sekolah SMP lain. Oh, jadi Yang terdekat di situ adalah SMP Aimas. Hai Mas. Nah, begitu ada 1 tahun ada penaikan, ada yang ke kelas 2 karena Iya. harus operasional, saya masuklah di situ. Nje. Jadi yang lain itu guru honor, guru yang dari sekolah Aimas Lain. itu. Saya jadi dipindahkan ke situ sebagai pegawai negeri yang pertama. Pertama.
belum ada kepala sekolah. Belum ada. Jadi sekolah sekolahnya tanpa kepala sekolah. Dirangkap oleh guru honor yang Oh, alah. itu akhirnya Siap. kelas 1, kelas 2. Saya hafal sekali kelas 1 itu 41 orang. Kelas 2 dua kelas. Iya. Kalau sudah agak banyak Nggih. 2 kelas itu ada 60-an 3 itu. Iya. Nah, terus saya ngeritis di situ, nggak ada kepala sekolah, terus rame. 14 tahun saya di situ. 14 tahun. Mau kemana tuh Pak De? Maksud saya kita makan tapi di luar. Dekat tapi dari sini. Nah itu aja kelihatan. Oh, jalan kaki aja, Kalau kan? warung Padang ada di sini. Yang dekat aja Pak De, kalau emang nanti sebenarnya Pak De. Kalau mau ikan bakar itu yang di Santai. puskesmas itu. Yang gampang-gampang aja Pak De. Oke, kalau begitu Sebenarnya di gini Padang aja aja. udah lebih dari cukup Pak De. Tidak, karena sudah sampai di sini. Siap. sudah meningkat. Siap. Masuk Siap. sendiri ya.